wabarakatuh. Baca doa dulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Udah balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram wal-Mukhtaram yang saya hormati, para habaib, para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, para habaib-habaib yang lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, berikan panjang umur, berikan sehat wal afiat, agar bisa terus dan terus mengajarkan kepada kita apa itu arti kebaikan. Amin. Yang saya hormati, para kiai, para ustaz yang mungkin namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin gak ada catatannya, jadi tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya kepada para ustaz, para kiai, para alim ulama, yang mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di sisa hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para paman-paman saya, khusus Ustadz Nur Sadi yang sekarang katanya sudah dipanggil Ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Allah kuatkan hatinya agar benar-benar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong benar-benar begini bukannya nggak yakin, justru saya yakin bahwa beliau bisa mengajarkan kepada keponakan-keponakannya, kepada para adik-adiknya semuanya, bahwa sesungguhnya Islam adalah yang utama di samping ilmu agama-agama yang lain. Mari sama-sama kita doakan agar Allah panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kediaman keluarga saya, di kediaman paman saya, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula mengumpulkan kita nanti di yaumil mahsyar, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kita syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita sampaikan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mudah-mudahan menganggap kita semuanya umatnya dan nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
tidak bisa banyak-banyak bicaranya karena memang tadi sudah ada penceramah pula, sudah ada sambutan pula. Karena memang lelah hati ini, perjalanan saya lumayan jauh dari negara Cipete mungkin. Dari negara Cipete sampai ke negara Rajek itu butuh waktu sekitar 2 minggu sampainya. Kalau lewat kali, ini saya naik mobil 1,5 jam nyampe. Di sini saya hanya ingin mengulik sedikit atau menjelaskan sedikit apa itu arti soal haul. Yang namanya haul itu adalah mengingatkan kita tentang kematian. Kita ini semuanya yang ada di sini, baik yang muda, baik yang tua, baik anak-anak, baik remaja, baik janda, baik duda, perawan dan sebagainya, nenek-nenek, aki-aki, semuanya camat. Semuanya calon mati. Jadi yang namanya itu nggak harus nungguin tua. Ada yang usia sudah di atas 100 tahun, ada yang usia sudah di atas 80 tahun, 70 tahun, tapi Allah masih kasih sehat. Banyak, tapi banyak juga bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung meninggal dunia. Jadi yang namanya mati itu nggak harus tua, nggak harus muda. Mati mengacak. Jadi mati itu ngacak, kita nggak tahu kapan ajal kita akan datang. Saya tidak pernah melarang buat bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah yang ada di sini untuk berbuat maksiat, enggak. Saya tidak melarang untuk kalian berjudi, untuk mabuk-mabukan, untuk yang lain-lain, untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Saya tidak pernah melarang. Maksiat lagi, ibadah lagi, sholat lagi, maksiat lagi, ngaji lagi, maksiat lagi, judi lagi, maksiat lagi, mabuk lagi, maksiat lagi, enggak. Cuma terkadang saya pikir cuma satu, saya ngeri matinya lempangan mana. Kalau kita matinya di lempangan kita lagi sholat, alhamdulillah. Yang saya takutkan adalah kita meninggalnya di waktu kita pas lagi main judi, pas lagi ngecak pakong, pas lagi ngecak togel. Boro-boro mau ngomongin husnul khatimah, orang mati lagi ngecak togel. Betul apa benar? Makanya kita selalu minta sama Allah, ya Allah, wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Karena ketika kita meninggal dunia, Bu, Pak, mohon maaf, apapun gak ada yang kita bawa. Kita punya rumah bagus, mewah. Kadang-kadang dari ruang tamu ke toilet aja butuh waktu 3 jam buat ke situ, saking gedenya rumahnya. Kadang dari ruang tamu mau ke toilet naik ojek dulu, saking gedenya rumahnya. Mobilnya bagus, perhiasannya banyak, tabungannya miliaran, arisannya triliunan. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bawa? Baju yang bagus kita nggak bawa, jam tangan yang mewah kita nggak bawa, handphone yang canggih kita nggak bawa. Karena ketika kita masuk ke alam kubur, kita tidak membawa apapun yang ada di dunia ini kecuali amal ibadah kita. Jadi ketika kita masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, kita bukan bawa amal, tapi diikuti sama amal. Jadi kita diikuti sama amal kita. Kalau seandainya kita bawa amal, ya kita bisa pilihin yang bagus kita ambil, yang jelek kita taruh. Tapi di sini kita diikuti oleh amal. Jadi yang jelek ikut, yang bagus pun ikut. Maka dari itu selagi kita masih ada di dunia, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah kepada Allah, maka terus dan teruslah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika di alam kubur itu kita sendirian, Pak, Bu. Di alam kubur kita sendirian. Kita sendirian. Alpa nggak ada di alam kubur. Pasar nggak ada, pasar malam nggak ada, yang jual gorengan nggak ada di alam kubur. Listrik juga gelap. Nggak mau PLN masang listrik dalam kuburan, nggak ada yang mau. Saya belum pernah nemuin itu orang PLN masang listrik ke dalam kubur, nggak pernah itu. Makanya di situ kita sendirian, nggak ada yang nemenin. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anha, aku tidak pernah takut di dunia, karena di dunia rame-rame. Dan aku tidak pernah takut
ada di alam akhirat pun, karena di akhirat juga rame. Kalau di alam kubur kita sendiri, kata Sayyidina Ali, aku paling takut ketika aku di alam kubur kita sendirian. Masya Allah, nggak ada yang kita bawa, tikar aja nggak ke bawah tikar. Teman kita di dunia yang CS banget, yang kemana-mana baik berdua, rokok atu dipotek dua, saking CS-nya. Ketika kita meninggal dunia, apa dia mau ngikut? Enggak. Istri kita yang ketika kita pacaran berdua, Masya Allah, saya nggak bisa hidup tanpa abang. Kalau abang mati saya mau ngikut, bohong gitu. Jadi ketika kita di alam kubur, siapapun, baik anak kita, istri kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, bahkan CS kental kita, teman kita tuh nggak bakal mau ngikut. Jadi di situ kita cuma sendirian. Nah, disitulah nanti di alam kubur itu penentuan antara kita masuk ke dalam surganya Allah atau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dibutuhin sama orang yang di dalam kubur? Apa mereka butuh makan? Butuh. Makannya apa? Nasi uduk? Bukan. Nasi goreng? Bukan. Martabak telur? Bukan. Dengan cara seperti ini kita membaca Yasin, kita membaca marhaba, kita kirim doa, insya Allah pahalanya sampai. Kita baca Fatihah, insya Allah pahalanya sampai. Banyak yang bilang emang bener kalau kita baca Fatihah buat ahli kubur pahalanya sampai. Kalau ada yang nanya kayak begitu, bilang sampai. Kalau memang lu gak percaya, lu mati dulu, lu baca Fatihah. Kalau memang nanti nggak sampai, lu balik lagi. Insya Allah kalau kita baca Fatihah buat ahli kubur keluarga kita, ketika kita baca Fatihah, kita lihat Fatihah itu balik lagi apa enggak. Kalau Fatihahnya nggak balik lagi, berarti sampai. Jadi kita husnudzon aja ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kata Allah, ana inda dzanni 'abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadap aku. Jadi yakinlah yang kita baca untuk keluarga kita, untuk ibu ayah kita, untuk sanak famili kita, ketika kita membaca surah Yasin, ketika kita membaca surah Tabarok, ketika kita membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Fatihah dan sebagainya, yakinlah bahwa itu semua sampai. Karena kenapa kita harus yakin? Karena ketika kita sudah baca, itu dia nggak balik lagi. Kalau dia balik lagi, baru kita nggak yakin. Tiba-tiba kita baca Fatihah, Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah itu kita tunjukkan untuk orang tua kita, kemudian Al-Fatihah itu balik lagi ke rumah, tok Assalamualaikum, nih gue balik lagi. Fatihahnya gak sampai, baru kita percaya bahwa itu tidak sampai. Baik, mungkin saya gak bisa panjang lebar karena nasi kebulinya keburu dingin. Ntar kalau udah dingin kan enak dimakannya. Tadi sudah banyak rangkaian acara yang telah kita lewati bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Untuk almarhum keluarga saya, almarhum Haji Sayyidin bin Haji Sanusi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar selaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta baca Fatihah satu untuk keluarga besar saya, khususnya untuk kaum Haji Sayyidin bin Haji Sanusi, untuk orang tua saya juga, Ibu Neneng Sa'adiyah binti Sainin, dan untuk yang lain-lain yang ada di belakang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan nanti ke depannya itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.